Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji ya salah satu kitab, yaitu Riyadhus Shalihat ya, tamannya perempuan-perempuan sholihah gitu ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang Riyadhus Shalihin, nah ini ada kitab Riyadhus Shalihat. Nah, bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihat ini banyak sekali ya yang akan dibahas, tapi kita awali dari pertama dulu ya. Nah, di sini bahwa kitab Riyadhus Shalihat ini sudah diterjemahkan ya, yang asalnya itu adalah dari Syekh Badawi Mahmud. Nah, di sini sudah diterjemahkan. Nah, yang akan ini misalnya di antara daftar isinya itu tentang taman pertama adalah bagaimana nikmat Islam ya, mengangkat derajat perempuan, bahwa kemuliaan perempuan di mata Al-Quran seperti apa, kemudian hak-haknya, kemudian kedudukan perempuan di tengah masyarakat, kemudian perempuan juga punya hak untuk menentukan masa depan. Perempuan adalah makhluk yang lemah, bahwa Islam sangat memperdulikan hak perempuan. Ada keluhan seorang perempuan yang didengar langit ya, kemudian di dalam masyarakat Islam perempuan itu begitu berharga, bahwa perempuan adalah penghuni surga terbanyak. Di satu sisi ada penghuni neraka, di sini ada penghuni surga terbanyak. Kemudian taman kedua adalah tentang ilmu pengetahuan, bahwa perempuan juga wajib menuntut ilmu, kemudian dan lain sebagainya ya. Di taman ketiga tentang iman, mengenal Allah dan Rasul, kemudian sumpah setia kaum perempuan. Di taman keempat ada ibadah ya, apa yang seharusnya dilakukan perempuan ketika menghadap Allah, bagaimana hubungan perempuan dengan saum, beberapa etika ya ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tahun kelima tentang kesucian. Nah, perempuan tidak menodai kesucian di masyarakat ya. Jangan sampai berbusana tetapi terlihatnya telanjang di akhirat ya. Nah, kemudian hubungan antara aurat dan kesucian perempuan. Kemudian ada tentang pengorbanan, bagaimana seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah, potret kesolihan seorang ibu. Nah, ini ya sampai ke bagaimana taman ketujuh tentang perasaan. Wanita solihah adalah perempuan yang sayang dan berbakti kepada suami gitu ya, bahwa solihah itu bukan berarti tidak boleh membenci, bagaimana marahnya istri yang solehah gitu ya. Kemudian banyak sekali yang akan dibahas dalam buku Riyadhus Shalihat ini. Nah, di sini bahwa di buku ini ya, intinya bahwa yang dimaksud dengan as-sholihah ya, perempuan-perempuan sholih itu menurut penulis ya dalam pembukaannya, bahwa fasolihatu, perempuan-perempuan sholih itu adalah qonitat, mereka orang-orang yang taat ya kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, hafidhat, yang memelihara diri ya, lil ghaib, ketika suami tidak ada, bima hafidhallah, karena Allah sudah menjaga mereka. Nah, bahwa kesolihan perempuan itu berkaitan erat dengan kewajiban yang khusus dibebankan kepada perempuan ya. Dan kewajiban yang paling berhasil menghantarkan perempuan pada kesolihan adalah apa yang dipaparkan ayat di atas ya, bahwa fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, di sini penulis menelusuri ya kitab-kitab tafsir, bagaimana menafsirkan as-shalihat ya, perempuan-perempuan sholihah, sehingga beliau menemukan sebuah definisi yang paling mewakili ya. Di antaranya disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa perempuan sholihah itu adalah perempuan-perempuan yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga memohon ya, bahwa untuk menjadi perempuan solehah itu adalah yang istiqomah ya, perempuan-perempuan yang istiqomah menjalankan ajaran agama dan selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini ya, bahwa kesolihan itu tidak akan terwujud tanpa istiqomah.
dalam menjalankan ajaran agama atau ketika jauh dari agama. Sementara kesolihan tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan kebaikan. Makanya fasolihat, perempuan-perempuan solih itu tadi ya, kalau dalam Quran adalah yang tunduk kepada Allah, memelihara diri ya ketika suami tidak ada. Nah seperti itu. Hingga ada dua pengertian ya dikandung ayat tadi, bahwa fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, bahwa kata tunduk qanitat itu adalah artinya qanitat itu taat kepada Allah. Sedangkan memelihara diri ketika suami tidak ada bermakna memenuhi seluruh hak suami. Dan maksud didahulukan ungkapan qanitat, perempuan yang taat kepada Allah, dari ungkapan memelihara diri ketika suami tidak ada adalah penjelasan bahwa seorang istri harus mengutamakan hak Allah dibandingkan dengan hak suami. Nah kemudian ayat tersebut menjelaskan bagaimana semestinya sikap istri yang solihah ya ketika suaminya ada di rumah dan ketika suaminya tidak ada di rumah. Ketika suaminya ada di rumah, maka istri yang solihah akan taat kepada suami gitu ya. Artinya ia akan melaksanakan menunaikan seluruh hak suami. Dan ini adalah perintah, sebab meskipun ayat ini diturunkan dalam bentuk kalimat berita ya, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, namun maksudnya adalah perintah, yaitu perintah untuk taat gitu. Bahwa selain itu seorang perempuan tidak dikatakan solihah kecuali jika benar-benar taat kepada suami. Nah oleh karena itu firman Allah, fassalihatu, perempuan-perempuan solihah itu adalah qanitat, adalah perempuan yang tunduk. Dalam bahasa Arab alif lam ya yang menyertai kata jamak, fassalihatnya adalah ini kan bentuk jamak dari salihah, menunjukkan arti istighraq, pokoknya meliputi semua jenis. Nah oleh karena itu makna kalimat menjadi fassalihat, wanita salihah, pasti wanita yang tunduk gitu. Dan kata tunduk di sini ya qanitat itu dijelaskan oleh Imam Al-Wahidi bahwa bersifat umum, pokoknya taat kepada Allah, taat kepada suami. Nah selanjutnya ketika sang suami tidak ada di rumah ya, istri yang solihah akan hafidhat, memelihara diri tadi ya, hafidhat bima lil ghaibi bima hafidhallah. Nah ini kata memelihara diri hafidhat, ada pengertian yang banyak gitu ya. Di antaranya adalah yang dimaksud dengan hafidhat itu pokoknya menjaga diri ya dari perbuatan zina agar kehormatan sang suami tidak tercoreng dan tidak memberinya keturunan yang bukan dari air maninya. Kemudian menjaga dan memelihara harta suami. Kemudian ketiga adalah menjaga dan memelihara rumah suami. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang bisa membuatmu bahagia, mentaatimu, menjaga harta, menjaga kehormatan di saat engkau tidak ada bersamanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi ya, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maksudnya dari bima hafidhallah, Allah telah menjaga mereka. Imam Fakhrul Razi menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bima hafidhallah, bahwa Allah telah menjaga mereka. Nah ini sebagai ganti atas apa yang sudah Allah jaga selama ini untuk kemaslahatan ya, yaitu untuk kemaslahatan para istri. Artinya Allah menyuruh kepada para istri untuk menjaga hak-hak suami, karena Allah sudah menjaga mereka dengan mewajibkan suami untuk senantiasa berlaku adil, sikap baik, mencukupi nafkah kepada perempuan. Maka ungkapan bima hafidhallah adalah maknanya hadza bidzaka, kebaikan itu sebagai ganti dari kebaikan itu. Nah seperti itu ya maksudnya. Nah kemudian langsung saja ya, bahwa intinya, nah ini yang pertama, bagaimana di sini di taman pertama ya, karena ini judulnya adalah Riyadhus Shalihat, maka taman yang pertama adalah bagaimana nikmat Islam ya, bahwa kemuliaan perempuan dalam perspektif Al-Quran ya, bahwa Ummu Salamah, beliau pernah berkata bahwa suatu hari aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa kami ya kaum perempuan tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana kaum laki-laki?
Namun saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab ya. Dan suatu hari ketika aku sedang menyisir rambut ya, kata Ummu Salamah, Rasulullah naik ke atas mimbar. Segera saja aku menggulung rambutku dan menuju salah satu kamar rumahku untuk mendengarkan khutbah beliau ya, khutbah Nabi Muhammad. Kemudian aku menghadapkan pendengaranku ke arah pelepah kurma. Aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, "Wahai sekalian manusia, Allah sudah berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim ya, bahwa adil ya, laki-laki ataupun perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar ya, as-shadiqat, kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah ya, laki-laki dan perempuan yang saum, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang adz-dzakirin wadz-dzakirat ya, yang menyebut nama Allah. Allah sudah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, di sini diterangkan ya dalam kitab Riyadhus Shalihat bahwa keterangan hadisnya dan tadi Ummu Salamah ya, aku mengarahkan pendengaranku ke arah pelepah kurma. Maksudnya pelepah kurma yang dijadikan atap masjid ya, tempat Rasul menyampaikan khutbahnya, dan atap tersebut memang tidak terlalu jauh jaraknya dari kepala Rasulullah yang tengah berdiri di atas mimbar. Nah, di sini dalam riwayat lainnya ya, Ummu Salamah sudah saja ya, nggak usah dibacakan riwayat lainnya. Nah, intinya yang bisa dipetik dari hadis tadi bahwa riwayat tadi ya, kedua-duanya adalah tentang laki-laki dan perempuan, bahwa ini gambaran kepada kaum muslimah di masa awal penyebaran Islam. Mereka itu resah dan takut karena tidak disebutkan dalam Al-Quran gitu ya, sebagaimana kan seringnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini amanu kan menunjukkan laki-laki ya. Nah, jadi bahwa mereka merasa resah, khawatir bahwa keadaan yang demikian itu akan menciptakan kesan bahwa yang pertama, kedudukan perempuan tidak sama dengan kedudukan laki-laki, sekalipun mereka sudah melaksanakan secara sempurna kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Ini kekhawatiran mereka ya. Mereka khawatir bahwa mereka bukanlah makhluk yang baik, akhir mereka hanyalah kemalangan dan kerugian. Dalam kitab Al-Baghawi, bahwa pembahasan surah Al-Ahzab tadi ya, bahwa Ummu Salamah dan Naisah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, kenapa Allah itu tidak menyebut kami ya kaum perempuan dalam kitabnya sebagaimana kaum laki-laki disebut gitu ya. Kami sangat takut kalau kaum perempuan itu tidak akan mendapatkan kebaikan." Setelah itu turunlah wahyu dari Allah sebagai jawaban dari Allah atas pertanyaan mereka gitu ya, as-sholihat gitu, as-sholihin gitu ya, semuanya gitu ya. Bahwa riwayat lain juga ada gitu ya, ketika ini kekhawatiran para sahabiah gitu ya. Jadi ketika kembali dari Habasyah ya, bersama suami Ja'far bin Abi Thalib, Asma binti Umais pergi menemui istri Rasul, dan mereka bertanya gitu ya, adakah wahyu Allah yang turun dan berbicara tentang kita perempuan gitu ya. Mereka menjawab, tidak ada gitu. Ia pun segera menghadap Rasulullah gitu ya. Ketika bertanya kepada istri-istrinya, adakah wahyu Allah yang turun dan berbicara tentang kita ya, tentang perempuan? Kemudian istri-istri Nabi menjawab tidak ada. Kemudian Asma pun langsung menghadap Rasul, dan Asma menyatakan bahwa Rasulullah, ketahuilah saat ini kaum perempuan sedang ketakutan gitu dan putus asa. Rasulullah bertanya, kenapa para perempuan takut dan putus asa? Asma menjawab bahwa karena perempuan tidak disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu tidak menyebut-nyebut tentang perempuan sebagaimana Al-Quran menyebut tentang laki-laki. Kemudian turun wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut yang tadi ya, wadzakirina wadzakirat gitu, baik perempuan semuanya sudah disama gitu, baik laki-laki atau perempuan itu sama, ketika berbuat kebaikan akan mendapatkan surga. Nah, jadi tadi ya, bahwa ayat sudah dibacakan, bahwa bagaimana ayat tadi menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dalam Islam dan menegaskan ketidakberpihakannya kepada kaum laki-laki baik dalam hal kemuliaan, pahala maupun ampunan. Nah, di sini
pertanyaan tadi ya dijawab dalam penafsiran para ulama terhadap firman Allah dalam Quran surah Ali Imran yang sebagian kalian atas sebagian lainnya gitu ya. Nah, arti ayat bahwa kamu sekalian baik laki-laki ataupun perempuan berasal dari asal keturunan yang sama gitu ya. Nah, ini dalam Ad-Din wan Nasrah Imam Kalibi menyampaikan bahwa arti ayat ini adalah bahwa setiap dari kita berasal dari Adam dan Hawa. Nah, Ad-Dhahhak menyampaikan dalam hal ketaatan para laki-laki tidak berbeda dengan perempuan dan kaum perempuan tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Tadi ya bahwa baik laki-laki ataupun perempuan ya, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain. Nah, di sini sudah sangat jelas gitu ya bahwa dua riwayat tadi memberikan gambaran bahwa betapa tingginya kepedulian kaum perempuan terhadap agama ya, mereka sampai resah gitu ya ketika Al-Quran tidak menyebut-nyebut perempuan, dan semangat berkompetisi mereka dalam hal kebaikan ya, fastabiqul khairat, dan kemuliaan di hadapan kaum laki-laki. Kemudian dua riwayat tadi juga menegaskan bahwa betapa istimewanya kepada kedudukan perempuan ya, dan pentingnya peranan mereka di dalam masyarakat Islam, serta besarnya kepercayaan dan keadilan yang diberikan Islam kepada perempuan. Nah, tadi kan hak-hak perempuan yang sudah digariskan Islam itu ketika Ummu Salamah tadi menyampaikan bahwa seorang perempuan datang menemui Rasul ya dan berkata, "Wahai Rasul, mata anak perempuan ini bengkak karena menangisi suaminya yang sudah meninggal dunia. Bolehkah matanya dipakaikan celak?" gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Tidak, ketahuilah ia diberi waktu 4 bulan 10 hari ya, idahnya perempuan yang ditinggal meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, pada masa jahiliyah dulu seorang perempuan akan dilempari kotoran pada akhir haulnya gitu ya. Zainab, anak perempuan Ummu Salamah, berkata bahwa dulu ketika seorang perempuan ditinggal meninggal oleh suami, ia akan masuk ke dalam habsya ya, dengan memakai pakaian yang buruk. Ia tidak boleh menggunakan harum-haruman selama 1 tahun. Setelah lewat masa 1 tahun baru ia boleh kembali melakukan apa yang diinginkan. Nah, jadi ketika masa jahiliyah begitu menghinakan perempuan ya, ketika perempuan itu ditinggal meninggal oleh suami sampai harus memakai baju yang jelek gitu ya. Kemudian selama 1 tahun itu tidak boleh menggunakan yang harum-harum gitu ya. Kemudian setelah datang Islam hanya dibatasi bahwa ketika perempuan ditinggal oleh suami itu idahnya hanya 4 bulan 10 hari ya, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari gitu idah itu ya. Tidak berdandan, misalnya tidak keluar kecuali sesuatu yang urgent misalnya. Nah, seperti itu. Bahwa tadi ya di masa jahiliyah 1 tahun ya dengan sangat menyiksa gitu ya. Setelah Islam datang, nah diberi waktunya itu arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, seorang perempuan akan dilempari kotoran ya pada akhir haulnya di masa jahiliyah, bahwa maksudnya pada masa jahiliyah itu ketika seorang perempuan tadi ya sudah melewati 1 tahun tadi ya masa berkabung atas kematian suami, maka ia akan dilempari dengan kotoran domba atau kotoran unta. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan simbol yang menyatakan bahwa melewati 1 tahun sebagai masa berkabung atas kematian suami. Ini lebih ringan daripada dilempari dengan kotoran kambing dan kotoran unta. Nah, Habsya itu tadi ya sebuah rumah yang bangunannya sangat kecil dan sempit gitu. Ibnu Qutaibah menyampaikan bahwa aku pernah bertanya kepada penduduk Hijaz ya tentang makna iftidah. Mereka bertanya bahwa iftidah itu adalah mereka menjawabnya perempuan yang tengah menjalani masa iddah. Sepanjang masa itu perempuan tidak boleh menyentuh air gitu ya. Jadi di masa jahiliyah itu parah gitu ya, ketika perempuan meninggal oleh suami itu, ketika 1 tahun berkabung itu perempuan tidak boleh menyentuh air, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut ataupun bulu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Setelah berlalu 1 tahun dari masa iddah dengan kondisi yang sangat menjijikan, barulah boleh mengakhiri larangan itu ya. Dan hal pertama yang ia lakukan untuk menyucikan dirinya adalah menggesek-gesekkan seekor burung
seekor burung dara ke kemaluannya gitu ya. Konon burung dara tersebut akan mati karena tidak tahan dengan bau busuk yang berasal dari kemaluan perempuan tersebut. Sampai segitunya gitu ya, hinanya perempuan di masa jahiliyah. Nah kemudian ketika ditanyai tentang ayat yang berbunyi tadi ya, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh gitu. Kemudian Umar bin Khattab berkata bahwa Qais bin Asim menemui Rasul dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, pada masa jahiliyah aku pernah mengubur hidup-hidup 8 orang anak perempuanku. Rasulullah menjawab, kalau begitu merdekakan 1 orang budak untuk setiap anak perempuanmu. Qais berkata lagi, aku adalah seorang pedagang unta. Rasulullah menjawab, kalau begitu bersedekahlah untuk setiap anak perempuan seekor unta yang besar. Nah, jadi hal yang bisa dipetik bahwa dari hadis tadi bahwa kita dapat melihat betapa hak asasi kaum perempuan pada masa jahiliyah ya, sebelum Islam tidak diakui, tidak dihargai. Namun setelah Islam muncul bahwa perempuan bisa kembali memperoleh hak-hak asasinya. Nah, kemudian di sini ada bagaimana kedudukan perempuan di tengah-tengah masyarakat Islam. Hadis dari Siti Aisyah bahwa qala Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa, sesungguhnya perempuan itu syaqaiqur rijal, adalah saudara kandung laki-laki. Jadi perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Nah, maksudnya seperti apa? Bahwa innama nisa syaqaiqur rijal, bahwa maksud dari saudara kandung laki-laki itu menurut Imam Al-Khatibi menjelaskan bahwa kesamaan antara pria dan wanita dalam hal penciptaan, seakan-akan kaum perempuan merupakan saudara kaum pria. Umar bin Khattab menyampaikan bahwa sumpah, pada masa jahiliyah dulu kami benar-benar tidak menghargai kaum perempuan gitu, sampai Allah menurunkan wahyunya tentang mereka dan memberikan kepada mereka hak-haknya gitu. Nah, di sini keterangan hadisnya bahwa kata Umar ya, bahwa sungguh dulu itu tidak menghargai kaum perempuan gitu ya. Maksudnya kaum perempuan pada masa jahiliyah dipandang sebelah mata. Mereka itu karena itu mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah apapun gitu, nggak dianggap perempuan itu. Kemudian sampai Allah menurunkan wahyunya tentang mereka, misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan mereka dengan baik dan memberikan kepada mereka hak-haknya ya, seperti firman Allah, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa qala Rasulullah SAW, man kana lahu salasu banat, barang siapa yang punya 3 anak, wihinna gitu ya. Kemudian ini motivasi ya, yang punya anak perempuan, man kana lahu salasu banat, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, wihinna, kemudian anak perempuan tadi dididik, kemudian wayarhamuhunna, disayangi, wayakfuluhunna, dinafkahi gitu ya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga, albattah gitu ya, wajib mendapatkan surga. Kila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah fa in kana tasnain, bagaimana kalau hanya 2 anak gitu ya, 2 anak perempuan, kan tadi kata Rasul kalau punya 3 anak, kemudian 3 anak tersebut dididik, disayangi, dinafkahi gitu ya, kemudian maka baginya wajib mendapatkan surga. Kemudian para sahabat penasaran ya, bagaimana kalau hanya 2 anak punyanya. Kemudian Rasul menjawab, wa in kana tasnatain, ya sama walaupun hanya 2 anak. Qala faro'a ba'dul qaum, kemudian dia melihat sebagian kaum, allau qalu lahu wahidah, bagaimana kalau hanya 1 anak punyanya, 1 anak perempuan, laqala wahidah, sama kata Rasul walaupun hanya punya 1 anak. Nah, di sini ada juga ya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, sawu baina auladikum fil atiyah falau kunta mufaddalan ahadan lafudillatin nisa. Rasulullah bersabda bahwa dalam hal pemberian ya, sawu, perlakukanlah sama ya, baina auladikum, harus sama dalam memperlakukan itu ya, fil atiyah, dalam memberi. Falau kunta mufaddalan, jikapun ingin mengistimewakan salah satu di antara mereka, lafudillatin nisa, maka istimewakanlah anak perempuan. Nah, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa hadis-hadis tadi sangat menekankan
persamaan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi, hadis-hadis di atas menegaskan bahwa kaum perempuan juga memiliki tempat yang mulia di tempat masyarakat. Nah, berkenaan dengan hadis pertama, Imam Al-Khattabi berkata bahwa hadis ini menegaskan persamaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum ya. Oleh sebab itu, bila turun nas dengan objek pemeriksaan laki-laki, otomatis perempuan juga ada di dalamnya gitu ya. Kecuali jika diikuti dalil yang menunjukkan khusus untuk laki-laki. Karena ketika Allah berseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman ya, dari kaum laki-laki, pasti di sana juga ada perempuan itu ke bawah gitu ya. Nah, kecuali ada dalil khusus bahwa itu untuk laki-laki. Kemudian wanita juga punya hak untuk menentukan masa depan ya, bahwa perempuan juga punya hak dalam Islam ya untuk menentukan masa depan. Qala Abu Hurairah berkata ya, qala Rasulullah bersabda, la tunkahul ayyim hatta tustamaro. Jangan seorang janda dinikahkan kecuali setelah diminta pendapat. Walatun kahul bikru, dan tidaklah dinikahkan seorang anak perawan hatta tustazanu ya, kecuali setelah diminta persetujuan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, itu bagaimana gitu ya, kami bisa tahu persetujuan anak perawan. Qala antas kuta. Nah, jadi kata Rasul, diamnya anak perawan itu adalah tanda dia setuju gitu ya. Dan di sini disebutkan bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Nah, ini hikmah yang bisa diambil adalah bahwa menurut Hafidz bin Hajar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan janda adalah wanita yang sudah ditinggalkan suami, baik disebabkan meninggal ataupun bercerai. Nah, maksud hatta tustadzanu, kecuali setelah diminta pendapat ya, menurut Hafiz maksudnya adalah hatta bukan tustadzanu kalau janda mah ya, hatta tustamaro gitu ya, sampai ia diminta pendapat. Menurut Hafiz maksudnya adalah seorang janda tidak bisa dinikahkan kecuali setelah diajak bicara dan dimintai pendapat gitu ya. Ini bentuk Islam menghargai perempuan. Kalau mau silahkan, kalau tidak gitu. Jadi berhak menentukan masa depan. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Utsman bin Maz'un meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang anak perempuan dari istrinya yang bernama Khawlah binti Hakim bin Harisah. Sebelum meninggal ia berwasiat kepada saudaranya ya Qudamah bin Maz'un untuk memelihara anak perempuannya itu, sedangkan Utsman dan Qudamah adalah pamanku. Kemudian aku menemui Qudamah bin Maz'un untuk meminang anak perempuan itu dan ia pun menikahkanku. Sementara itu Mughirah bin Syu'bah sudah menemui ibunya dan dengan hartanya berhasil mengambil hati sang ibu untuk menjadikannya menantu. Tentu saja sang anak tidak bisa menentang kehendak ibunya. Qudamah dan ibu anak perempuan itu pun berselisih ya, dan tidak ada yang mau mengalah. Oleh karena itu mereka pun mengadukan kepada Rasul. Qudamah berkata bahwa wahai Rasulullah, anak perempuan saudaraku ini sudah kuserahkan ya, sudah diserahkan oleh mendiang ayahnya kepadaku gitu untuk kujaga, untuk kupelihara, dan aku sudah menikahkannya dengan anak bibinya sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Namun ibunya berkehendak lain gitu ya, dan anak itu tidak mau membantah keinginan ibunya. Rasulullah bersabda, anak perempuan itu adalah anak yatim, jangan kalian menikahkannya tanpa mendapatkan persetujuan darinya. Kemudian mereka pun mengambilnya dariku setelah aku memilikinya. Akhirnya ia dinikahkan dengan Mughirah bin Syu'bah. Nah, seperti itu gitu ya. Di sini juga ada Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan ya, ada seorang laki-laki bersama anak perempuan ya datang menemui Rasul. Ia berkata, wahai Rasul, anak perempuanku ini tidak mau kunikahkan gitu ya. Lalu Rasulullah berkata kepada anak perempuan itu, taatilah perintah ayahmu. Anak perempuan itu menjawab, wahai Rasul, demi Allah yang sudah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai aku mengetahui darimu apa saja hak suami atas istrinya. Rasulullah menjawab, sekalipun seorang istri menjilati luka suaminya yang bernanah atau menyedot dan menelan nanah atau darah yang keluar dari dua lubang hidung suaminya, ia belum dianggap melaksanakan kewajibannya. Mendengar jawaban Rasulullah tersebut, anak itu berkata, demi Allah, aku tidak akan menikah selamanya. Lalu Nabi pun bersabda, janganlah kalian menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan darinya. Jadi
seorang anak perempuan juga tidak bisa dipaksa ya, harus menghargai ada persetujuan dari dirinya sendiri. Bahwa terakhir ya ini, bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa suaminya Bariroh adalah seorang hamba sahaya yang bernama Mugis. Aku merasa kasihan ya melihat Mugis yang selalu membuntuti Bariroh sambil menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian Nabi berkata kepada Abbas, Abbas, lihatlah, tidakkah kau kagum melihat cinta Mugis kepada Bariroh, padahal Bariroh membenci Mugis. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bariroh, bagaimana jika engkau kembali rujuk dengan Mugis? Bariroh menjawab, apakah engkau memerintahkanku? Rasulullah menjawab, aku hanya memberikan saran. Bariroh menyahut, aku benar-benar tidak punya alasan untuk rujuk dengannya. Jadi tidak bisa dipaksa sekalipun oleh baginda Rasulullah gitu ya. Nah, karena dalam Islam sangat menghargai gitu ya keputusan perempuan. Nah, jadi Bariroh adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Aisyah. Ketika dibebaskan, Bariroh sudah bersuamikan seorang budak bernama Mugis ya. Sedangkan Mugis masih tetap menjadi budak. Nah, sehingga dia nanya ya, apakah engkau memerintahkan aku? Bariroh meminta penjelasan kepada Rasul, apakah ini perintah yang harus diikuti ataukah bukan? Nah, Rasulullah hanya menyebutkan ini adalah saran ya. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa seorang datang kepada Rasul dan berkata, wahai Rasul, di keluarga kami ada seorang anak perempuan yatim gitu ya. Telah ada dua orang laki-laki yang ingin melamar. Yang satu adalah laki-laki miskin dan yang satunya orang kaya. Kami lebih menyukai yang kaya gitu. Akan tetapi si perempuan ini lebih memilih yang miskin. Rasulullah kemudian bersabda, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi dua orang yang saling menyukai selain nikah. Jadi Rasulullah lebih mendukung keinginan si perempuan tadi untuk memilih yang miskin gitu ya. Nah, yang bisa diambil dari hadis tadi ya, hadis-hadis tadi menegaskan bahwa anak perempuan punya hak gitu untuk memilih calon pendamping hidupnya gitu yang dia sukai gitu ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menikahkan perempuan ya, anak-anak tanpa mendapatkan persetujuan dari anak tersebut gitu ya. Begitu juga dengan para janda, tanpa persetujuan atau keinginan dari dirinya sendiri ya, tidak ada yang bisa berhak menikahkannya gitu. Sekalipun seperti itu, ya tidak berarti seorang perempuan itu boleh menikah tanpa persetujuan wali. Tetap gitu ya. Al-Hafidz menyampaikan bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan dihapuskannya salah satu syarat nikah, yaitu persetujuan wali. Justru hadis-hadis tadi mengisyaratkan ya persetujuan wali bagi anak perempuan yang akan menikah, berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tentang hak janda, bahwa Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa perlu diketahui redaksi ia janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri itu artinya wali janda memiliki hak dan janda itu sendiri punya hak, namun hak sang janda lebih besar daripada walinya gitu ya. Dengan demikian, jika sang wali hendak menikahkan dengan pria yang sekupu atau yang pantas namun si jandanya menolak, maka ia tidak boleh dipaksa. Dan si janda ingin menikah dengan seorang pria namun walinya tidak setuju, maka sang wali harus setuju gitu ya. Andai kata sang wali tetap bersikeras tidak setuju, maka hakim yang akan menikahkannya. Nah, jadi kebebasan memilih bagi perempuan bukanlah sebuah dosa ya. Jika itu dosa, pasti mereka tidak akan menyatakan penolakan di hadapan Rasul. Dan kenyataan ini para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa seseorang boleh menolak saran orang lain sekalipun saran itu berasal dari pemimpin ya, ulama atau orang yang dimuliakan di daerahnya, karena Rasulullah juga tidak keberatan dengan ketika Bariroh menolak ya terhadap saran yang beliau tawarkan. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa dipetik adalah hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, bahwa pertama, seorang pemimpin, seorang ulama atau khalifah boleh memberikan saran kepada rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi ya, berilah saran, niscaya kalian akan diberikan ganjaran, dan Allah akan memberikan putusan sesuai yang dikehendaki melalui lisan Nabi. Kedua, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan diberikan ganjaran ya, sekalipun usahanya itu belum tuntas. Ketiga, tidak ada dosa yang bagi muslim manapun untuk menampakkan atau menyembunyikan perasaan cintanya ya. Ia tetap tidak berdosa sekalipun menampakkan rasa cintanya secara berlebihan, dengan syarat ia tidak melakukan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Nah, mungkin hanya itu saja ya, ini dalam kitab Riyadhus Shalihat banyak sekali yang harus kita pelajari sebagai seorang perempuan. Tamannya para perempuan ya. Kalau Riyadhus Shalihin mungkin kita sering mempelajarinya kalau
Riyadhus Shalihat, mungkin baru sekarang ya di komunitas Rasikhuna fil Ilmi. Mudah-mudahan kita lebih bersyukur menjadi seorang perempuan ya, yang sudah diangkat derajatnya oleh Islam ya. Bagaimana kita harus menjaga marwah kita sebagai perempuan. Nah, mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, Bunda Nur kayaknya udah di sekolah ya. Bunda Siti boleh nutup. Atau siapa? Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Dr. Tenti yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan kita semua semoga diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.